Oke, selamat siang siswa kelas 10. Selamat bertemu lagi dalam kelas matematika. Kita akan melanjutkan materi dari barisan dan deret bilangan ke aplikasi yang jika kita lihat 2 minggu lalu, ya kan, kita sudah tentang pertumbuhan, setelah itu peluruan dan bunga majemuk. Nah, sekarang yang terakhir adalah tentang anuitas. Nah, oke. Jadi sedikit banyak nanti dalam anuitas itu kita akan belajar nanti menghitung atau mempraktekkan jika kita punya pinjaman atau kita punya utang berapa nominal rupiahnya. Kita rencanakan misalnya untuk mengangsur 8 kali atau 10 kali atau 20 kali atau 60 kali, maka kita bisa mengatur berapa cicilan atau angsuran yang bisa kita bayar, yang akan kita bayarkan. Sehingga kita bisa memanage manajemen keuangan kita untuk menghitung berapa angsuran yang harus kita bayarkan. Tentu saja perhitungan di sini adalah perhitungan kasar atau secara teori, karena kalau dikaitkan dengan lembaga keuangan tentu nanti akan berkaitan dengan biaya administrasi, pemotongan untuk untuk asuransi, dikaitkan juga dengan program mereka. Jadi tidak serta-merta kita bisa memaksakan ilmu kita dalam anuitas untuk mencicil dengan nominal sekian, tapi kita harus berkompromi juga dengan program dari lembaga keuangan. Oke, jadi itu sekilas tentang anuitas. Kita akan mulai dengan teori tentang anuitas pada slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan dengan anuitas itu. Apa sih anuitas? Nah, anuitas itu secara definisi adalah suatu pembayaran atau penerimaan uang setiap jangka waktu tertentu dalam jumlah yang sama atau tetap. Sehingga anuitas ini kaitannya nanti bisa juga dikaitkan selain dengan pembayaran utang atau pinjaman, bisa juga dikaitkan dengan pembayaran misalnya asuransi dan sebagainya, karena asuransi itu juga kita menyimpan terus kita dapat bunga, ya kan. Tentu dikaitkan juga dengan, kadang-kadang asuransi itu dikaitkan dengan investasi. Oke. Nah, jangka waktu tertentu, yang dimaksud dengan jangka waktu tertentu di sini itu biasanya orang periode, disebut periode. Periodenya berapa tahun? Oh, 5 tahun. Oh, berarti kalau 5 tahun 5 kali 12 atau 60 kali cicilan misalnya dan sebagainya. Oke. Nah, pembayaran secara anuitas itu dilakukan setiap akhir periode. Jadi periodenya apa? Kalau periodenya bulanan ya berarti bisa tiap akhir bulan, atau kalau periodenya pakai triwulan 3 bulanan, berarti setelah 3 bulan dia akan menerima pembayaran, menerima tagihan dan sebagainya, atau 6 bulan sekali, semester atau tahunan. Nah, seperti asuransi kan, setahun sekali bayar. Jumlah pembayaran anuitas itu terdiri dari angsuran dan bunga. Jadi di sana selain angsuran ada bunga, atau di sini namanya kadang orang menamakan adalah pokok. Pokoknya berapa? Ya kan? Jadi pokoknya berapa, bunganya berapa. Nah, jadi itu adalah yang dimaksud dengan anuitas. Mudah-mudahan mengerti tentang anuitas. Kalau tidak mengerti bisa browsing, cari informasi yang lain, siapa tahu lebih jelas berkaitan dengan anuitas itu apa, ya.
Jadi tugas saya membimbing biar kalian mengenal anuitas, bisa mengerti tentang anuitas, dan bisa sedikit mempraktekkan, sehingga dalam suatu kegiatan pinjam meminjam, kegiatan asuransi, investasi dan sebagainya, kalian tidak terlalu tidak tahu, tapi ada punya pengetahuan sedikit-sedikit, sehingga kalian bisa berpikir mana yang masuk akal dan mana yang tidak masuk akal. Kita akan masuk ke namanya nilai anuitas. Nah, nilai anuitas dari suatu pinjaman, jika nilai anuitas itu A, pinjamannya M, dan suku bunganya adalah I%, maka hubungannya adalah, jadi kalau anuitas itu adalah berarti pinjaman kali bunganya dibagi dengan suatu komposisi angka 1 dikurangi dalam kurung 1 min I pangkat min T pangkat min T. Jadi di sini seperti barisan deret geometri, ya kan. Nah, dengan T itu merupakan banyaknya anuitas. Anuitas itu berapa kali? Nah, banyaknya anuitas itu mungkin berapa kali angsur. Ya kan? Nah, itu anuitas. Jadi T adalah merupakan banyak anuitas. Kalau mau diangsur 8 kali atau 10 kali, maka T-nya adalah 10. Jadi itu dikaitkan dengan berapa kali nanti kita mengangsur dan sebagainya. Jadi ini tadi adalah kaitannya antara anuitas dengan pinjaman atau nominal uang yang kita pakai atau yang kita dapatkan dengan suku bunga. Jadi persentase suku bunga. Oke, kita masuk ke hubungan antara anuitas, angsuran, bunga, dan sisa pinjaman. Jadi kalau kita pinjam berapa, tentu ada sisa setelah kita bayarkan, ada sisa pinjaman berapa dan sebagainya. Nah, jadi itu adalah anuitas. Angsurannya berapa kali, bunganya berapa persen dan sebagainya. Jadi kalau kita ditawarkan dengan suatu produk perbankan, kita bisa paling tidak berpikir, oh mana yang masuk akal, mana yang saya keberatan dan sebagainya. Nah, nilai anuitas itu sama pada setiap akhir periode pinjaman. Berapa kali cicil atau periode pinjamannya bisa bulan, bisa tahun. Jadi kalau setahun sekali membayar berarti periodenya tahunan. Kalau 3 bulanan berarti triwulan. 6 bulan sekali berarti semester. Nah, kalau bulanan berarti tiap akhir bulan kita membayar. Oke. Nah, nilai anuitas itu merupakan jumlah antara angsuran dengan bunga. Jadi dalam kaitannya dengan kita mengangsur itu sudah include dengan bunga. Jadi angsur pokoknya berapa dan bunganya berapa. Nah, kalau dikaitkan ditulis itu A itu adalah AT plus BT. Nah, di mana kriterianya? Di sini sebelah. Jadi jika A itu adalah anuitas, AT itu adalah angsuran ke T, BT itu adalah bunga ke T, ya kan? Atau kalau mau angsuran pertama, ya anuitas itu adalah angsuran pertama kali 1 ditambah bunga pangkat T. Apa itu T? Nah, T itu adalah banyaknya anuitas. Berarti berapa kali kita mau mencicil? Kalau anuitasnya 8, berarti kita rencanakan 8 kali menyicil. Kalau jangka panjang 60 kali cicil, berarti anuitasnya 60. Kita bisa menghitung nanti berapa rupiah. Ya kan? Nah, ini suatu pengetahuan juga kalau kita mencari bunga. Bunga itu bagaimana? Oh, bunga itu adalah banyaknya uang. Bunga itu adalah pinjaman kita kali suku bunga. Nah, itu maka akan muncul bunga. Bunga pertama
Nah, berarti pinjamnya misalnya 1 juta kali 10% berarti 100.000 di sini ya. Ya kan? Oke, mudah-mudahan bisa mengerti teorinya ini, atau kalau enggak nanti kita tunggu dalam prakteknya. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang angsuran keberapa. Nah, oke ya. Misalnya angsuran ke 10, nah, berarti kita angsuran ke 10 nya berapa? Berarti kita perlu informasi tentang angsuran ke pertama kali kita kali 1 ditambah suku bunganya pangkat. Nah, T kurangi 1. T itu anuitasnya. Angsuran ke 10 berarti 10 kurangi 1 pangkat 9 dan sebagainya. Jadi misalnya angsuran ke 10 berapa nanti ya, misalnya berarti angsuran ke 10 itu berarti adalah angsuran pertama kali 1 ditambah suku bunga, ya kan, kali 10 pangkat kurangi 1 atau A1 kali 1 tambah I pangkat 9. Nah, bilang apa, barisan geometri, ya kan. Jadi kita untuk menghitung angsuran ke 10, nah ini berarti angsuran pertamanya berapa, berarti kali 1 plus bunganya berapa persen kali pangkat 9 ya. Maka akan ketemu angsuran ke 10 itu berapa. Untuk lebih jelasnya di contoh ya. Kita akan masuk ke contoh. Nah ini, jadi contohnya saya pakai nama Pak Afiat berutang sebesar 1 juta. Dibayar dengan anuitas 8 atau dengan 8 anuitas atau 8 kali cicilan. Pembayaran dilakukan setelah 1 tahun. Nah ini berarti periode dia membayarnya setahun sekali. Jadi 1 juta dibayar 8 kali, setiap bayar 1 tahun sekali. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun ke-8. Memang nilai nominalnya sedikit, tapi ini sebagai pembelajaran sehingga kita lebih jelas angka-angkanya. Nah, pembayaran dilakukan setelah 1 tahun, jadi setiap tahun sekali. Bunga 3,5% per tahun. Hitunglah besar anuitas angsuran tahun pertama, keempat, dan keenam. Ini hanya sebagai contoh untuk kalian menghitung nanti tahun pertama berapa, tahun keempat itu bayarnya berapa, tahun keenam berapa. Jadi nanti ada daftar lengkapnya dari tahun pertama sampai tahun ke-8 itu berapa. Ya, jadi utangnya adalah 1 juta. Bunganya adalah 3,5%. Anuitasnya adalah 8 atau 8 kali. Oke. Langkah pertama adalah kita mencari anuitas. Anuitasnya berapa? Nah, jadi untuk menjawab anuitas kita gunakan rumusnya. Untuk mencari nilai anuitas itu berapa, ya kan? Yang diperlukan adalah modal 1 juta, ya kan? Kali 3,5% atau 3,5% atau 3,5% itu sama dengan 3,5 bagi 100 atau berapa? 0,035. Jadi di sini muncul 0,035. Terus dibagi dengan bilangan 1 dikurangi 1 ditambah 0,035 pangkat min 8. Jadi min 8 di sini adalah anuitas atau 8 kali cicilan di sini. Kalau di sini mau dicicil 10 kali boleh. Jadi 10 anuitas. Maka pangkatnya min 10. Oke, kita lihat. Nah, ini kalau dihasilkan 1000 kali 1 juta kali 0,035 adalah 35.000 dibagi 1 kurangi 1,035 pangkat min 8. Dicari dulu pangkatnya. Nah, ya kan, jadi 0,75941. Nah, pemilihan angka di belakang koma
terserah kalian. Kalau mau 2 angka di belakang koma ya cukup sampai di sini. Kalau 3 angka di belakang koma sampai di sini dan seterusnya. Jadi tidak harus berapa 6 di belakang koma, tidak harus. Mau 2 di belakang koma juga boleh. Cuma nanti jangan heran kalau kita menemukan selisih angka yang berbeda-beda. Oke, nah 35 per 1 kurang ini hasilnya adalah 0,240588. Nah, hasilnya ada 145.476,60. Jadi besarnya anuitas adalah Rp145.476,60. Ya, jadi 145.476,6 rupiah itu besarnya anuitas. Oke, nah selanjutnya kita cari angsuran pertama. Nah, angsuran pertama itu berarti modal dikurangi bunga. Ya, angsuran pertama, nah, anuitas dikurangi modal kali bunga. Anuitasnya ganti berapa? Oh, 145.576,60. Ya kan, kurangi 35. Nah, hasilnya ini. Jadi kalau kita cicilan pertama berapa? Angsuran tahun pertama berarti 110.476,60. Nah, nanti angsuran kedua dan sebagainya akan meningkat. Ya, oke. Ini adalah angsuran pertama. Kalau di soal tadi adalah angsuran keempat, ya kita tinggal sekarang kita gunakan rumus AT sama dengan A1 kali 1 min 1 plus I pangkat T kurangi 1. Jadi 4 kurang 1, 3. Nah, pangkat 3. Jadi cicilan pertamanya berapa? Kali 1 ditambah 0, pangkat 3. Nah, dalam memangkatkan tentu nanti akan ketemu hasil yang berbeda-beda masing-masing orang, tergantung kalkulator dan pendekatan atau pembulatan yang kita gunakan. Jadi kalau ada selisih dengan teman 0, sekian dan sekian itu adalah wajar. Oke, sehingga hasilnya ketemu 122,485,41. Jadi 125.485,41. Jadi kalau angsuran tahun keempat adalah 122.485,41. Itu angsuran tahun pertama dan tahun keempat. Oke. Nah, angsuran ke-6. Kita lanjut ke angsuran ke-6. Nah, angsuran tahun ke-6 itu adalah A6. Angsuran tahun pertama pangkatnya 6 kurangi 1, jadi pangkat 5. Nah, angsuran pertama sudah ketahui. Ini tetap sama, hanya sekarang pangkat 5. Hasilnya 1,1877. Kalau dihitung jadi 131.211,55. Atau angsuran tahun ke-6 atau angsuran ke-6 adalah 131.211,55. Ya, jadi itu adalah jawaban pertanyaan tadi. Semakin lama akan semakin naik. Nah, oke, coba kita lihat rekapan. Saya buat rekapan. Jadi kalau misalnya pinjaman 101 juta, bunganya 3,5% per tahun, anuitasnya 8, atau kalau dinominalkan adalah 145,476,60. Ya. Maka angsuran pertama tadi sudah hitung, angsuran kedua ada 114.340 rupiah, angsuran ketiga ada 118.345,56 rupiah,
Angsuran keempat yang kita hitung tadi 122.485,41 rupiah. Angsuran kelima adalah 126.775,7 rupiah. Angsuran keenam kita hitung 131.211,55 rupiah. Angsuran ketujuh 135.804,21 rupiah. Angsuran ke-8 140.554,57,43 rupiah. Kalau di jumlah total adalah 1 juta. Tentu kadang ada yang mendapatkan 1 juta di sini itu tidak 1 juta pas, tadi ada yang koma, ada yang kurang dikit, kurang berapa digit, kurang berapa 0, sekian. Nah, itu dibulatkan yang di belakang biasanya. Nah, dari kita lihat ini angsurannya makin lama makin naik, ya kan? Nah, maka orang untuk menarik nasabah angsurannya dibalik. Jadi angsuran pertama dianggap di angsuran ke-8. Nah, kalau di proses yang dibalik, maka namanya bunga menurun. Jadi semakin lama semakin sedikit nilai yang rupiahnya. Jadi ini yang dipakai. Jadi kalau kalian lihat kredit-kredit sepeda motor itu ada bunga menurun. Nah, ini angsurannya seperti ini. Diputar, dibalik dari angsuran ke-8. Jadi dari 140.557,43 rupiah sampai terakhir kan 110.476,6 rupiah, ya kan? Nah, itu semakin lama semakin menurun, berarti namanya bunga menurun. Itu adalah istilah dalam perbankan, bunga menurun. Jadi kalau ini dibalik dari angsuran 8 jadi 1, jadi angsuran ke-8 itu dianggap sebagai angsuran pertama, maka semakin lama akan semakin menurun. Oh, berarti semakin ringan, padahal ya sama saja, ya kan? Nah, itu adalah perhitungan kalau kita punya pinjaman 1 juta, anuitasnya 8, bunganya adalah 3,5%. Oke, mudah-mudahan dengan contoh ini bisa dimengerti. Tentu banyak pertanyaan, sehingga untuk materi ini saya tidak akan membuat tugas soal yang susah-susah. Saya akan buat suatu project. Nah, untuk projectnya di belakang ini, di slide belakang ini ada satu projectnya. Oke, nah kita sampai di slide terakhir. Saya akan mengajukan suatu project atau tugas. Nah, saya kasih waktu ini sampai ya 1 bulan, 2 bulan ya. Jadi masih Maret sampai April, tanggal 30 April terakhir. Tulisan pekerjaannya bisa di tulisan tangan, boleh di tangan, menggunakan tulisan tangan. Nah, biar semua rapi dan nanti akan saya gunakan untuk bukti bahwa kalian punya project, maka hasil itu difoto dan diubah ke file PDF. Tentu di aplikasi di HP ada, kalian cari yang free aja, ya kan? Jadi setelah difoto diubah ke file PDF. Atau kalau memang terpaksa kalian pakai PDF foto, ya kirim aja fotonya, tapi jangan ke WA, kirim ke link, ya, ke link ini, sehingga tidak memberatkan saya. Nanti kalau berlembar-lembar fotonya kan saya yang kesusahan nanti, belum tentu sempat langsung di convert kan. Jadi kirim ke link ini, kasih sehingga nanti saya akan ubah ke PDF-nya. Oke, bagaimana projectnya? Ini soalnya. Oke, soalnya. Buatlah skema peminjaman dengan nilai nominal. Nah, kalian terserah. Atau kalian mau nilai nominal ini mau kalian misalnya, oh nanti saya mau pinjam 400 juta untuk buat rumah, silahkan. Nah, sebagai contoh, bunga KPR di Bank BNI itu pada tahun 2020 adalah 7,75% per tahun. Ya, nanti kalau kalian menggunakan anuitasnya bulanan berarti 7,75 dibagi 12. Jadi kalau mau menggunakan bulan berarti 7,75
dibagi 12. Nah, itu bunganya ya. Jadi bagi 12 dulu. Jangan langsung mulai 7,75. Tapi kalau kalian mau menghitungnya tahunan, ya nilai nominalnya gede. Tapi bunganya 7,75. Oke, nanti kalian terserahkan gimana caranya membuat skema itu biar kalian mengerti. Oke, nah, rencanakan diangsur selama 5 tahun. 5 tahun itu kalau mau bulanan berarti 5 kali 12, 60 bulan. Tapi kalau menggunakan tahunan berarti 5 tahun aja, 5, ya kan? Nah, kalian tinggal pilih aja. Siapa tahu kan seperti ini kalian, oh nanti berarti target saya setelah menghitung ini kalau mau pengen punya rumah dengan harga 400 juta, saya harus berpenghasilan sekian juta dalam 1 bulan untuk persiapan gitu ya. Oke. Caranya tentukan anuitas seperti contoh tadi. Setelah itu hitung angsuran pertama. Terus angsuran terakhir atau angsuran ke-60. Nah, kalau yang mau menggunakan 5 tahun berarti angsuran tahun pertama dan tahun kelima. Tapi nilainya tentu ratusan juta. Misalnya kalau 400 dibagi 5 udah berapa? Ya kan 80 jutaan ya. Oke, jadi ini yang contoh untuk yang menggunakan 60. Jadi angsuran pertama dan angsuran ke 60. Setelah itu buat kesimpulan. Kesimpulannya apa yang kalian bisa ambil dari sana? Nah, terserah kalian mau menyimpulkan bagaimana. Oke. Jadi itu tadi proyeknya. Saya tidak akan banyak menggunakan soal seperti ini karena ini akan banyak menggunakan kalkulator. Ya kan? Toh kalau di bank adalah menggunakan alat bantuan elektronik, mungkin program, mungkin kalkulator dan sebagainya. Oke, jadi ini proyeknya, mudah-mudahan bisa mempersiapkan siswa semua sehingga tidak memberatkan dalam pelajaran yang lain juga. Oke, akhirnya selesai juga materi tadi. Silahkan kerjakan proyeknya, waktunya masih lama, 2 bulan. Mudah-mudahan mengerti yang dikaitkan dengan anuitas, karena anuitas itu banyak dikaitkan dengan dunia perbankan. Oke, selamat belajar, sampai ketemu minggu depan. Mungkin minggu depan dengan latihan soal yang akan kita gunakan untuk ulangan di 2 minggu berikutnya. Oke, selamat belajar.